bertemu kembali kita di hari Minggu ini. Anak-anak, Kakak Magda yakin semua sehat, puji Tuhan ya. Kita akan kembali memuji Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu sampai hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan ya. Kita sama-sama belajar ya, nyanyi lagunya. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kita katakan sekali lagi ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah, ku sembah Engkau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Anak-anak, kita lipat tangan semuanya, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk memuji Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau pada pagi ini, agar Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, dari pujian kami, firman Tuhan yang akan kami dengar, dan kami percaya kami semua pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak hebat, anak-anak pintar dan semangat. Kita mau nyanyi KASIH, oke? KASIH ya. Kasih
sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, sabaran, murahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. KASIH, KASIH. Oke, hebat. Kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah. Seperti kasih siapa? Seperti kasih, sekali lagi, seperti kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita katakan bersama-sama. Hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
bagiku. Kita lipat tangannya anak-anak ya. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami ada, ini semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur tidak habis-habis ya Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami semua kesehatan. Terima kasih Tuhan sudah menjauhkan kami semua dari virus corona yang sangat membahayakan. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami kembali memuji Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan, persembahan kami saat ini supaya dapat menyenangkan hati Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak pemain musik, Engkau sudah memberkati, jadikan kehidupan mereka untuk lebih lagi dipakai dengan alat Tuhan. Kau juga memberkati kakak Magda, sudah memimpin puji-pujian, Kau pakai kakak Magda lebih lagi sebagai alat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuduskan telinga kami, hati kami, pikiran kami, mata kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang diberitakan, yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kakak ya. Kita mau bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini kalian pada sehat belum? Pada sehat nggak? Oh, puji Tuhan. Saya yakin, kakak yakin kalian pasti sehat-sehat semuanya. Karena kita disayang oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita akan bercerita tentang kemurahan. Apa adik-adik? Kemurahan. Puji Tuhan. Apa itu kemurahan? Kemurahan ialah kasih sayang Tuhan yang Ia berikan kepada kita, sehingga kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kita ada hari ini, kita boleh sehat sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Adik-adik, kemurahan juga ialah salah satu buah roh. Nanti adik-adik baca ya di dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Jangan lupa ya dibaca. Nah, hari ini kita akan berbicara, kakak akan berbicara tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang diberi kemurahan sama Tuhan. Siapakah dia? Tokoh apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Penasaran kan? Nah, tokohnya ialah Raja Hizkia. Semua sudah tahu Raja Hizkia? Kalau belum tahu, kakak akan bercerita ya tentang Raja Hizkia ini. Nah, Raja Hizkia ialah seorang raja yang kuat, bijaksana, dan selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita buka ya Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 18. Kalau adik-adik tidak bisa membuka Alkitab, boleh minta tolong sama kakak, sama papa, sama mama, ya oma, opa, boleh minta tolong sama mereka. Jangan malu ya minta tolongnya. Biar adik-adik semua juga bisa membuka Alkitab, belajar gimana cara membuka Alkitab. Nah, di sana dikatakan di ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Nah,
Raja Hizkia ini ialah raja yang melakukan segala kebenaran. Raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, kebaikan Raja Hizkia ini tidak dimiliki oleh raja manapun loh. Kita bisa lihat di ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada yang sama seperti dia. Wow, luar biasa. Raja Hizkia ini tidak ada yang sama seperti dia loh adik-adik. Kebaikannya tidak sama seperti kebaikan raja-raja manapun itu. Nah, adik-adik, apa yang membuat Raja Hizkia ini beroleh kemurahan dari Tuhan? Dan apa kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Raja Hizkia ini? Mari kita belajar ya. Adik-adik, pada zaman dulu Raja Hizkia ini ialah raja yang takut akan Tuhan. Banyak juga raja lain yang takut akan Tuhan, banyak. Baik sebelum dia ataupun sesudah dia, banyak. Namun tidak ada satupun pada saat itu raja yang sama seperti Raja Hizkia ini. Kebaikan apa pemerintahan yang ia raja ini saat itu tidak ada yang sama seperti Raja Hizkia ini. Dan Tuhan selalu menyertai dia kemanapun dia pergi. Baik itu saat sedang berperang dan apapun yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini, semuanya disertai oleh Tuhan. Nah, suatu ketika Raja Hizkia ini jatuh sakit adik-adik. Sakitnya kita bisa lihat, mari kita buka Alkitab kita ya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1. Di sana dikatakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Wow, Raja Hizkia juga bisa sakit ya. Seorang raja bisa sakit juga ya. Padahal makanannya mewah-mewah loh, enak-enak loh. Tapi bisa sakit juga. Nah, sakitnya dikatakan sangat parah dan hampir mati. Adik-adik, tahu nggak apa yang dilakukan Raja Hizkia saat itu? Dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan dapat sembuhkan penyakitnya. Nah, Tuhan melihat itu, Tuhan mendengar melalui Nabi Yesaya yang datang ke rumahnya Nabi Hizkia. Nabi Yesaya berdoa supaya ini Raja Hizkia bisa cepat sembuh. Nah, terus Tuhan mendengar doanya dan mengatakan kepada Nabi Yesaya supaya dikatakannya kepada Raja Hizkia kalau doanya Raja Hizkia sudah didengar sama Tuhan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Raja Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan ditambah umurnya 15 tahun lagi. Wow, luar biasa ya Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa anak-anaknya, hamba-hambanya yang takut akan
Ya, yang senantiasa berdoa, memohon, minta tolong kepada Tuhan. Nah, luar biasa ya. Nuh, kita bisa contoh ini loh, Raja Hizkia ini, di mana ketika dia sakit, dia memohon pertolongan dari Tuhan. Ketika dia memerintah sebagai Raja Yehuda, dia mengikut sertakan Tuhan di dalam pemerintahannya dan terus takut akan Tuhan. Nah, ada yang luar biasa loh dari Raja Hizkia ini, ialah suka berdoa. Raja Hizkia ini yang patut kita teladani dari dia ialah dia ini raja yang suka berdoa. Nah, adik-adik, tahu nggak nih apa yang kemurahan yang diberikan Tuhan kepada Hizkia? Tadi kakak udah bilang ya, ditambah umur 15 tahun lagi. Nah, yaitu kemurahan yang Tuhan berikan kepada Raja Hizkia ini ditambah umur 15 tahun lagi. Disembuhkan dari penyakit dan ditambah umur 15 tahun lagi. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, apapun yang ia kerjakan, ia selalu mengikut sertakan Tuhan. Yang ketiga, berdoa dan meminta tuntunan dari Tuhan. Dan yang keempat, tidak mudah terhasut oleh hal-hal yang tidak baik dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, tidak heran kan kalau Tuhan memperpanjang umur Raja Hizkia ini. Nah, hari ini kita juga diingatkan ya adik-adik bahwa kemurahan Tuhan itu ada bagi mereka yang takut akan Dia, yang senantiasa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan yang selalu melakukan yang baik dan selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak seperti Raja Hizkia ini? Tentunya mau dong. Siapa sih yang nggak mau seperti Raja Hizkia? Takut akan Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan. Nah, hari ini juga adik-adik dan kakak boleh ada, boleh bernafas, semua karena kemurahan Tuhan. Adik-adik nggak boleh berpikir ya kalau adik-adik ada hari ini karena kekuatan adik-adik, karena kehebatan adik-adik, karena kepintaran adik-adik. Bukan ya, nggak boleh berpikir kayak begitu. Itu sama halnya tidak percaya Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa sedih loh melihat kayak begitu. Tuhan bisa sedih melihat anak-anaknya kalau tidak mau sungguh-sungguh sama Dia dan hanya mau mengandalkan kekuatan sendiri, hanya mau mengandalkan kepintaran sendiri. Bukan, Tuhan sedih melihat kalau ada hal-hal demikian. Jadi kita boleh berkata saat ini, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kemurahan-Mu di dalam kehidupanku. Aku ada sampai saat ini karena Tuhan Yesus sayang kepadaku dan Tuhan Yesus selalu memberi kemurahan kepada aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik boleh berkata demikian, boleh berdoa demikian, supaya Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan, kesehatan, kepintaran buat adik-adik dan buat kakak. Puji Tuhan. Nah, ada 3 hal yang perlu kita yang diingatkan kepada kita saat ini, yaitu tentang cerita Raja Hizkia ini, tentang kemurahan ini,
yaitu pertama, kita harus takut akan Tuhan. Adik-adik harus takut akan Tuhan ya. Gak boleh melawan Tuhan. Gak boleh bilang Tuhan itu jahat. Karena Tuhan Yesus itu baik selalu buat kita. Dan yang kedua, berdoa dan meminta tuntunan dari Tuhan. Kalau adik-adik, tapi kakak percaya sih adik-adik semua sudah pada pintar-pintar berdoa. Jadi berdoanya juga bisa ya, bisa sendiri, berdoa sama Tuhan, minta tuntunan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tidak mudah dipengaruhi dari hal yang tidak baik. Kalau ada hal-hal yang tidak baik yang ingin menghasut adik-adik, tolak. Adik-adik boleh melawan. Itu tidak baik ya. Itu tidak baik. Jadi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus akan marah ya kalau kamu berbuat yang tidak baik. Tolak itu. Soalnya Tuhan juga senang kalau kita menolak kejahatan. Tuhan senang kalau kita menolak kejahatan. Tapi Tuhan akan sedih kalau kita melakukan kejahatan. Nah, adik-adik, hari ini tentang kemurahan ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita selalu lebih lagi bersungguh-sungguh kepada Dia. Dan adik-adik, semoga saat ini semakin bersungguh-sungguh sama Tuhan dan semakin berdoa kepada Tuhan seperti Raja Hizkia ini, meminta tuntunan dari Tuhan seperti Raja Hizkia ini, dan terlebih takut akan Tuhan dan tidak mau terpengaruh oleh hal-hal lain. Nah, kemurahan Tuhan akan ada buat kita, kemurahan Tuhan akan ada buat adik-adik ketika adik-adik takut akan Tuhan dan lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini demikianlah firman Tuhan kita. Semoga adik-adik semua terberkati ya dengan firman Tuhan ini dan selalu melakukannya setiap saat, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan dimanapun kalian berada. Semoga Tuhan berkati kalian semua ya. Puji Tuhan. Nanti yang berdoa teman kita ya. Teman-teman, kita udah mendengarkan firman Tuhan yang bagus. Sekarang kita ini mau berdoa. Ini sekarang waktu yang berdoa. Mau kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan Yesus. Berkati anak-anak yang udah